Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. ini Ibu akan mengecek kehadiran ya. Husnul Maula hadir, Asraful Anam hadir, Redo Algober hadir. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan airku. Nah, selanjutnya ya, Ibu akan menampilkan ya bahan ajar kita hari ini materi tentang redistribusi pendapatan untuk kelas 8 di SMP Negeri 3 Kota Serang. Nah, ini adalah kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Ini adalah IPK, ya, indikator pencapaian kompetensi, yaitu mendeskripsikan redistribusi pendapatan, menyebutkan program redistribusi, menganalisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan Indonesia, serta menyajikan hasil analisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, setelah mempelajari materi redistribusi pendapatan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning melalui pengamatan video tentang salah satu masalah ekonomi dampak COVID-19 di Indonesia, maka peserta didik dapat mendeskripsikan redistribusi pendapatan serta menganalisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia dengan penuh semangat dan bertanggung jawab. Materi sebelumnya yaitu berkenaan dengan perdagangan antar negara ya. Siapa yang masih ingat perdagangan antar negara itu apa? Zahra? Ekspor dan impor. Iya ya, perdagangan antar negara itu berarti kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara ya. Aktivitasnya dalam bentuk ekspor dan impor. Untuk kalian masih ingat ekspor itu apa, Husnul? Ekspor itu menjual barang keluar, Bu. Keluar mana, Keluar Husnul? negara, Bu. Keluar negara Indonesia. Contohnya apa? Ini, Bu. Biasanya tuh ini, Bu. Kerajinan-kerajinan kayu gitu, Bu. Kayak mebel gitu, Bu. Jersey juga itu. Lalu apa lagi? Tahu Bu, yang terkenal tuh masalah sendal Cibaduyut Bu ya. Ya, benar sekali Arya ya. Nah, pada pertemuan kali ini ya, Ibu ingatkan bahwa terdapat penilaian ya untuk kalian, yaitu adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Nah, penilaian keterampilan dan sikap itu nanti Ibu akan akumulasi dari kegiatan diskusi dan presentasi. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, kalian akan mengerjakan soal pengetahuan yang berjumlah 10 pilihan ganda ya melalui aplikasi Quizizz. Nah, sebelum masuk kepada materi ya tentang redistribusi pendapatan, Ibu ingin kalian bersama-sama menyaksikan salah satu video ya tentang masalah ekonomi dampak COVID-19. Jawa Barat di zona hijau COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat justru mengalami penambahan jumlah warga miskin hingga 40.000 kepala keluarga. Selain imbas pemutusan hubungan kerja serta penerapan PSBB di zona merah, warga berpenghasilan rendah juga mengalami penurunan pendapatan harian. Wabah virus corona yang melanda tanah air turut menimbulkan permasalahan ekonomi serta sosial di kawasan zona hijau COVID-19 seperti Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Beberapa pekerja informal mengalami penurunan penghasilan yang drastis. Sopir angkot, pedagang makanan, pedagang keliling, tukang beca, dan ojek online mengalami penurunan pendapatan antara 50-70% per hari. Husnul, kira-kira masalah yang nampak dari video tersebut apa ya, Husnul? Ini, Bu. Masalahnya karena masalah awal pandemi itu, Bu ya. Jadi Iya. orang-orang itu, Bu, nggak ada pekerjaan, Bu, orang-orangnya.
Ya, jadi menambah jumlah rakyat miskin ya. Pengangguran ya, Bu. Jangankan di wilayah zona merah. Nah, tadi kan di kabupaten mana? Tasikmalaya ya, yang diindikasi sebagai zona hijau pun banyak masyarakat yang kategorinya bagaimana? Masuk ke dalam jumlah penduduk miskin karena banyak yang kehilangan pekerjaan ya kan. Redistribusi pendapatan itu apa artinya ya? Coba siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Mau bantu Ibu? Saya, Bu. Ya, coba dibaca, Neng. Arti dari redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Nah, ya. Jadi redistribusi pendapatan ini adalah suatu kegiatan ya, di mana maksudnya ketimpangan masalah ekonomi itu bisa diatasi melalui pemerataan ya, pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk redistribusi pendapatan ada dua. Ada redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Program redistribusi. 1. Ya. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. 2. Program kredit lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas. 3. Pengembang usaha atau industri kecil. 4. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan CSR. 5. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Materinya sudah berakhir ya. Setelah kalian memahami bahan ajar ini, silakan ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Di sini lembar kerja peserta didik ya, submateri pokoknya tentang redistribusi pendapatan. Kemudian langkah-langkah kegiatan sebelum mengerjakan soal, teliti terlebih dahulu mana kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Kerjakan soal dengan sebaik-baiknya, mulailah dengan mengerjakan soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke soal yang lebih rumit. Ya. Kemudian ini ada kegiatan kelompok ya. Ibu sudah menampilkan artikel ya. Nanti kalian harus pecahkan masalah-masalah yang ada dalam pertanyaan ini. Pembagian kelompok ya. Kelompok 1 ada Arya Dila, Anda Sasmuni, Asroful Anam, Zikri Zaman ya. Kemudian ada Fida, Nuri, M. Fauzan, M. Rifki. Kelompok 3 ada Husnul, Azkanisa, Siti Alwanda, dan Siti Maida. Kalian berdiskusi dengan kelompoknya ya. Ibu akan memberikan waktu 15 menit kalian untuk berdiskusi. Nah, ini adalah artikel yang harus kita selesaikan ya. Coba dibaca dulu Husnul artikelnya. Ya, Bu. Setahun COVID-19 di Indonesia 2,76 juta orang jadi warga miskin. Dari bisnis.com, Jakarta, hari ini, Selasa, tanggal 2 bulan 3 2021, genap 1 tahun virus corona COVID-19 mewabah di Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan krisis di sektor kesehatan, tetapi krisis ekonomi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Salah satu indikator kondisi krisis ekonomi di Indonesia akibat pandemi COVID-19 adalah meningkatnya jumlah warga miskin. Nah, ini adalah artikel ya yang setiap kelompok harus dikerjakan. Jadi setiap kelompok yang sudah Ibu bagi wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan analisis dari ini ya, dari artikel ini. Nah, coba kita lihat lagi kepada pertanyaannya ya. Coba. Pertanyaan nomor 1 itu kan berkenaan dengan apa? Jumlah warga Indonesia menjadi miskin. Mengapa sejumlah 2,67 juta warga Indonesia menjadi miskin? Coba, dari artikel yang udah dibacakan Husnul, paham nggak ini? Dinyalakan ya videonya ya, Husnul. Ya, Bu. Kan dari nomor 1 nih pertanyaannya, Ya, Bu. mengapa sih jumlah 2,67 juta warga Indonesia menjadi miskin? Kenapa itu ya? Dari artikel yang tadi kamu baca itu gimana tuh, A? Karena ini sih, Bu, pandemi COVID-nya tidak berhenti, Bu.
Nah, iya itu jelas ya, sudah ada di judul artikel juga sudah tertera tuh, setahun COVID-19 di Indonesia 2,76 juta orang jadi warga miskin. Silakan langsung presentasi saja Husnul, Ya, Bu. kelompok 3 ya. Ya. Jadi ini pertemuan ketiga, jadi kelompok 3 yang presentasi. Nah, ayo silakan. Dari hasil diskusi kami tadi siang dan kemarin malam didapatkan bahwa pertanyaannya itu, mengapa sejumlah 2,67 juta warga Indonesia menjadi miskin? Nah, jawabannya ialah sejumlah 2,67 juta warga Indonesia menjadi miskin karena sudah genap 1 tahun virus corona atau COVID-19 mewabah di Indonesia. 2. Mengapa tingkat kenaikan penduduk miskin di perkotaan lebih besar dibandingkan di pedesaan? Karena kebanyakan warga berdomisili di wilayah perkotaan. Lalu, 3. Analisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia akibat dampak COVID-19 berdasarkan masalah ekonomi yang telah kalian baca pada artikel tersebut. Pemerintah bisa memberikan program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kalian pintar ya. Oh iya. Gimana? Kelompok 1, kelompok 2 ada tanggapan? Halo? Arya Dila, Wanda, Asroful Anam, Fredo, Zahra. Nggak ada ya. Sudah, kita apresiasi hasil kerja keras kelompok kalian ya, dan kita apresiasi untuk Husnul yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Kita sama-sama mengacungkan jempol untuk Husnul ya. Ya. Kesimpulannya, redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Kita akan bersama-sama mengerjakan tugas individu ya, ini adalah alamatnya. Nah, seperti minggu kemarin ya, pada aplikasi Quizizz ya. Udah, Bu. Udah ya. Nah, Ibu akan menampilkan hasil rekapan ya dari hasil kalian mengerjakan tugas individu melalui aplikasi Quizizz. Nah, ini ya. Ini adalah hasilnya ya. Luar biasa, anak-anak Ibu bisa menjawab ya. Hampir benar ya. Arya Dila 110 poinnya berarti benar semua ya. Nah, Ibu juga akan menampilkan ya nilai ya, sebelumnya yang telah tadi Ibu sebutkan bahwa pada pembelajaran kita ada penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan. Ibu tampilkan. Nah, ini ya. Ibu rasa nilainya sudah di atas KKM semua ya. Apa yang kalian paling sukai pada pembelajaran kita hari ini? Kuis, Bu. Apa? Gimana, Neng? Siapa? Kuis. Nah, sebelum menutup ya materi pembelajaran kita hari ini, Ibu punya video motivasi ya. Kita bersama-sama menyimak video ini ya. Nah, sebentar. Ini adalah video tentang perjuangan seorang anak burung ya untuk melawan ombak ya. Awalnya dia tidak bisa atau takut ya untuk melawan ombak. Ternyata setelah dicari celahnya, anak burung ini menjadi lebih berani ya untuk melawan ombak dalam mencari makan. Nah, ini pun untuk kita ya anak-anak Ibu ya untuk tidak takut mencoba hal-hal baru ya. Selanjutnya Ibu ingatkan untuk kalian pertemuan selanjutnya mempelajari materi berkenaan dengan perekonomian maritim ya. Nah, sebelum kita tutup materi kita hari ini ya, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini ya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.